Alhamdulillah doanya Din sehat semuanya, semua teman guru sehat, murid pun sehat. Alhamdulillah. Tumben ada apa ini? Iya ini Pak, saya di sini ingin bertanya selaku Bapak pimpinan sekolah di SDN Fajar 07 ini. Sebelumnya saya mau perkenalkan dulu ya Pak ya. Saya Titis Prihatin Pak selaku calon guru penggerak angkatan kelima. Di sini saya ditugaskan untuk wawancara Bapak dalam mengambil keputusan tentang nilai-nilai kebajikan, etika dan moral Pak. Bisa minta waktunya sebentar Pak? Boleh sebentar, boleh silakan. Aku jadi ada rapat sih tadi, gitu. Tapi nanti ada gitu. Oke. Saya ingin tahu Pak, selama ini bagaimana cara Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus Pak yang merupakan dilema etika atau wujud moral di sekolah yang Bapak pimpin ini? Coba yang kemarin pas muter otak nih. Jadi gini, memang sekolah dilemanya banyak ya, masalah banyak. Tapi kalau saya kelompokkan itu terutama sekolah itu kita membentuk 3 karakter dulu. Sekolah aman, sekolah nyaman, sekolah senang. Nah ini, kalau ini semua sudah terbentuk, kita enak. Kemudian kalau ada masalah-masalah yang seperti yang itu, ya, masalah yang Ibu sampaikan tadi, paling saya pelajarin dulu, kira-kira yang berat yang mana, yang ringan yang mana, ini menyangkut dengan keamanan siswa, atau menyangkut dengan guru atau orang tua murid. Kalau menjawab dengan siswa ini saya selesaikan dulu kan. Kalau selesaikan sama guru, baru nanti berikutnya. Gitu. Jadi saya pilah-pilah mana yang sangat diutamakan, terutama murid duluan. Gitu. Oke, jadi Bapak memilah suatu masalah itu tergantung dari kebutuhan yang paling utama ya Pak ya. Jadi murid dulu yang bisa saya utamakan. Oke. Baik Pak. Oke, Bapak bagus sekali cara Bapak mengidentifikasi masalah. Nah, untuk pertanyaan kedua ya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Nah, begini. Sama-sama mengandung nilai kebajikan, berarti berhubungan sama orang tua murid atau guru. Kalau kedinasan yang saya utamakan yang jabatan tinggi, ini undangan ya, dapat undangan 2 dari dinas sama sudin. Dalam kedudukan posisi pemerintahan tinggi dinas, berarti saya utamakan ke dinas dulu. Kemudian kalau masalah untuk murid sama orang tua bermasalah dua-duanya. Ini berhubungan mana? Kalau berhubungan sama guru, murid bisa amankan, baru guru, baru orang tua murid. Ini sama-sama kepentingan sama. Betul. Jadi kalau untuk kedinasan, yang tinggi dulu dinas dulu, baru ke sudin. Sudin sama Kasaklat bareng juga, saya sudin duluan. Seperti itu. Tapi kalau masalah-masalah untuk masalah murid guru dan orang tua murid, berarti murid saya amankan dulu, baru guru, baru orang tua murid. Seperti itu. Jadi Bapak memang pertama yang dilakukan adalah murid ya Pak ya? Betul. Mengerjakan suatu masalah yang ada di sekolah. Iya, baik Pak. Ya, baik Pak. Untuk pertanyaan yang ketiga Pak, langkah selanjutnya atau prosedur apa sih yang biasanya Bapak lakukan selama ini untuk mengatasi kasus-kasus yang ada di sekolah Bapak itu? Berat lagi. Saya harus membuka pikiran yang lama. Jadi ini contohnya. Saya ambil contoh kasus antara orang tua dengan guru. Waktu itu pernah terjadi di Pancoran 08, pasal PLT 08. Itu ada kasus guru yang meludahi orang tua murid. Orang tua murid tidak menerima sampai lapor ke Kapolsek. Ya. Akhirnya saya panggil orang tua murid maunya apa, gurunya maunya apa. Saya selesaikan, orang tua murid yang penting guru merubah sikap dan minta maaf, selesai. Itu salah satunya itu kasus berat. Itu kalau nggak diselesaikan dengan kematangan, itu mungkin guru bisa masuk penjara gara-gara hanya meludahi orang tua murid. Itu salah satunya seperti itu. Boleh saya contoh satu lagi? Iya boleh. Waktu di Rawajati 8 boleh mengaku sana ya, karena waktu itu PL 08 juga. Itu antara guru sama orang tua murid.
itu sama-sama bawa pengacara. Yang satu guru nggak Atan Buyung Nasution, satu pengacara ditinggalin. Ini adu argumentasi, akhirnya yang saya beratkan gurunya biar muridnya aman. Ibu langkai masa kerja ibu masih lama, masih jauh ini nih. Tolong ibu belajar lagi, sadar lagi untuk masa depan ibu, prestasi ibu. Akhirnya tadi guru tadi siap menerima, akhirnya saya mutasikan itu biar aman. Jadi murid aman, orang tua nyaman, guru pun nyaman, seperti itu. Jadi langkah pertama Bapak konsultasikan dulu, identifikasi dulu Ya, masalahnya ya Pak betul, ya. betul. Masalahnya seperti apa, lalu Bapak panggil Salah satu orang konsultasikan dengan baik. Baru diakurkan kembali. Jadi saling menerima, akhirnya dia tidak senang lagi. Gitu. Keputusan yang sangat bagus ya Pak ya. Mudah-mudahan Nah, begitu. karena semua Tidak. menerima hasil keputusan yang Betul, bagus. semua nggak ada yang rasa dendam juga ada, semua senang juga. Akhirnya berpelukan, minta maaf, itulah kepuasan batin seorang kepala sekolah. Iya, baik Pak. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan berikutnya Pak, pertanyaan yang keempat adalah hal-hal apa ya Pak yang selama ini Bapak anggap sangat efektif Pak dalam Bapak mengambil keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika itu sendiri Pak? Dilema etika hampir sama dengan depan tadi. Langsung contoh kasus-kasus saja. Saya di Pancoran 7 juga ada kasus masalah guru sama murid. Nah, waktu terjadi ini terjadi kenyataan benar. Guru itu, jadi ada anak murid kelas 2 yang selalu dipangku sama guru. Kelas 2 itu dipangku sama guru, kemudian dan sebagainya. Nah, anak tadi lapor sama orang tuanya marah-marah datang di sekolah. Akhirnya si anak tadi suruh cerita semuanya, runtut dan sebagainya. Orang tua tetap marah. Akhirnya, Bu, maaf Bu ya, ini saya selesaikan, tapi satu-satu Bu. Tetap ibu saya selesaikan, anak ibu juga aman, guru juga aman. Nah, besok ibu panggil balik lagi. Ibu pulang, gurunya saya panggil. Bapak telah begini. Pertama gurunya nggak ngaku. Tapi saat cari-cari, bapak posisinya sekarang bapak udah punya keluarga kan, udah punya anak. Posisi ini bapak di mana? Saya udah cerai Pak. Nah, ini kesempatan bapak, kalau bapak cerai berarti bapak hati-hati Pak. Jangan sampai terjadi hal yang diinginkan. Oleh karena itu bapak, kalau bapak kepengen bekerja lama daripada orang tua nanti marah sama bapak, lebih baik bapak karena itu nggak hilang, bapak mutasi dari sini. Siapa? Pertama nggak nerima, tapi akhirnya saya paksakan, ilmu paksa terpakai. Akhirnya dia mau mutasi dengan syarat dicarikan tempat. Akhirnya si guru mau mutasi, orang tua saya panggil, guru minta maaf sama orang tua, minta maaf sama anaknya kelas 2 tadi. Akhirnya selesai dan selesai sama menerima, semua lancar lagi, semuanya nggak ada masalah. Intinya kita identifikasi masalah, kemudian akar masalahnya apa, penyebabnya masalah apa, baru terselesaikan masalah itu. Kurang lebih seperti itu. Identifikasikan, betul. mencari solusi Akar yang baik, masalahnya apa, penyebabnya apa, yang memicu masalah itu apa. Gitu. Iya. Baik Bapak. Oke. Untuk pertanyaan yang berikutnya Pak ya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak ya, pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja sih yang selama ini yang merupakan tuh tantangan bagi Bapak dalam pengambilan kasus masalah kasus ini tentang kasus dilema etika itu sendiri Pak? Tantangan pengambilan masalah. Nah, kembali lagi pada ini. Kalau tantangan ini berarti berhubungan dengan apa ya? Dengan karir guru itu, kemudian untuk apa ya, masa depan anak belajar. Terutama kita ambil guru itu. Tantangan guru, kita kan sama-sama makhluk sosial yang selalu membantu anak buahnya. Seperti saya kepala sekolah, jangan sampai anak buah saya itu putus jalan kerjaannya. Karena kita mikir juga seorang guru bekerja untuk mendukung keluarganya. Kalau langsung saya press, kamu sekarang kartu merah, kasihan keluarganya. Makanya tantangannya itu tadi, untuk sosialnya tadi. Akhirnya itu tadi, hanya seperti yang pertama tadi saya sampaikan tadi. Akhirnya bapak tolong bapak mutasi. Itu. Jadi untuk menentukan itu.
kalau kita press apa adanya, kasihan guru tidak dapat makan, keluarganya nanti bagaimana? Itu yang paling berat, tantangan sosial. Tantangan sosial ya Pak ya. Itu paling berat. Gitu. Karena kan tadi berhubungan dengan kehidupan keluarganya, kemudian nanti seandainya dia dikeluarkan di sekolah itu, pasti jiwanya juga ada ketekanan batinnya ada. Seperti itu. Jadi bukan untuk guru-guru, hati-hati, untuk kepala sekolah yang lain juga hati-hati, jangan ambil keputusan semaunya sendiri. Makasih gitu kurang lebihnya. Bagus sekali Pak penjelasannya dalam mengatasi masalah kasus dari etika. Bapak sangat juga memikirkan segala efek apa sih yang putusan Bapak itu ya. Betul. Jadi kita pertama adalah tantangannya sosial ya Pak. Ya betul. Sosial sama orang itu sendiri nih, banyak keluarganya bahkan orang lain yang Iya. merasakannya. Ya karena itu guru kerja kan pertama mengembangkan karirnya, kedua cari nama, ketiga kehidupan keluarganya. Kalau sampai diputus sama sekali, kasihan itu guru. Iya. Keluarganya bagaimana, nanti sekolah anaknya bagaimana, kan kemudian dia akan pikirnya pun akan down, dia akan katakan ya, akan frustasi. Ya, kalau frustasi langsung terima dengan senang, dengan ikhlas. Kalau enggak, apa nggak terjadi bunuh diri? Maaf sampai jauh ya, sampai bunuh diri namanya. Iya, iya. Ya, nggak apa-apa Pak. Ya. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-6 Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara Pak atau jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus pidana etika, dan apakah juga bagaimana cara Bapak langsung menyelesaikannya, apakah di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang khusus Pak, atau prosedurnya mungkin seperti apa ya Pak? Kenapa kok pusing sekali ya? Nah, gini. Nah, kalau untuk tata cara itu kami tidak membuat, tetapi saya tadi dari prediksi soal tadi masalah tadi sampai sama pelapor ya gampangnya gitu ya. Misalnya dia agak hubungannya berapa orang? Kalau misalnya sudah biasa saya sampaikan, kalau misalnya ada murid, orang tua, guru, ini saya perhatikan dulu muridnya dulu. Misalnya sekarang ada 3 yang lapor nih, murid berantem, langsung diselesaikan itu. Tapi kalau guru sama orang tua, ini paling nggak butuh 2 hari. Kita ada pendekatan sama orang tua murid, masalahnya apa, baru guru masalahnya apa, baru nanti saya mencari saksi sebagai untuk mengatasi masalah ini. Paling saya manggil wakil kepala sekolah buat saksinya. Itu jadi biar kuat gitu. Nah, karena kan ini jadi kalau ini nggak, kalau masalahnya cepat selesai sih bisa. Tapi kalau orang tua sama guru, ini waktunya 2 hari. Pertama kita orang tua dulu, kita rayu bagaimana pendekatan orang tuanya bagaimana supaya orang tua menerima syaratnya apa, menerima guru itu. Dulu juga sama, harus mengakuin dulu. Jadi orang tua disuruh dulu, harus pulang dulu, besok balik lagi. Sekarang guru kita yang kita press. Masalahnya apa? Bapak ada laporan begini, terima atau tidak? Terjadinya di kelas ini atau bagaimana? Kalau gurunya nggak mau terima, kejar terus. Kita terjadi memang benar. Begitu guru dan terima, orang terima, besok hari baru besok kita temukan antara guru sama orang tua murid tadi yang bermasalah. Kita selesaikan masalah itu. Paling waktu 2 hari. 2 hari ya Pak? Iya. Jadi semua tenang, mau menerima, jadi enak kembali, nyaman, aman, sekolah tadi. Ya, baik Pak. Untuk selanjutnya Pak ya, adakah Pak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus pidana etika? Nah, faktor-faktor pertama faktor pengalaman, unsur pengalaman. Karena saya dididik dari nirwagapan, biasa namanya kepala sekolah, mengatasi masalah itu. Jadi kalau masalah, misalnya masalah itu kita pilah-pilah pertama tadi, kemudian pengalaman di nirwagapan kita kembangkan di itu tempat. Intinya kalau guru, itu intinya guru kan nyari nafkah ya. Orang tua murid kepingin anaknya pinter. Kalau guru dan orang tua mau terima, kemudian berperan sebagai fungsinya masing-masing, itu akan lancar semuanya, masalah tidak terpanjangkan. Kalau seandainya pas mentok benar, kita minta sama pengawas. Mesti ada arahan dari Betul, pengawas ya Pak. betul. Karena
Karena dasar hukumnya kan kita PP ya, PP misalnya ini PP berapa. Kalau guru diancam PP bisa, tapi orang tua nggak bisa. Baik Bapak, ini pertanyaan terakhir ya Pak dari saya. Berapa buku ya? Iya, pertanyaan terakhir adalah dari semua hal yang tadi sudah Bapak sampaikan gitu kan, pembelajaran apa sih yang Bapak ambil, yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika itu sendiri Pak? Nah, itu yang bisa kita ambil itu pengalaman bagaimana mengatasi masalah orang seandainya nanti saya pensiun turun di warga. Karena kemarin warga udah, Pak nanti jangan lupa Pak calon RW. Berarti kan harus jadi masalah yang didapatkan ilmu dari sekolah tadi mungkin saya terapkan di sana, di masyarakat sana gitu. Untuk saling pertama itu. Kedua untuk mengatasi masalah keluarga, ada anak berantem dan sebagainya. Mungkin dari ilmu itu bisa. Intinya kita menyadarkan orang yang punya masalah mau mengakui masalahnya, itu aja. Dan mengenai kesalahan, kemudian dia mau memaafkan orang yang salah, itu yang bagus seperti itu. Waduh, bagus sekali ya Pak. Terima kasih banyak Pak Wapidi atas semua pendapatnya atau jawabannya yang saya berikan pertanyaan tentang bagaimana cara mengambil keputusan di sekolah Bapak dalam menghadapi masalah etika ya Pak ya, dilema etika itu sendiri, dan semoga itu juga menjadi pelajaran buat saya juga Pak nantinya. Oke, sama-sama. Itu kan jawaban menurut saya ya. Dasar hukum bukunya mungkin udah lupa ke buku apa, banyak lupa. Mungkin nanti Institut juga bisa belajar lagi dalam psikologi permasalahan, baca di sana, itu kan ketemu seperti itu. Jadi kalau jawabannya banyak salah, ya mohon maaf. Itu karena saya masalah pengalaman aja gitu. Dasar bukunya nggak ada, pengalaman aja. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Terima kasih banyak ya Pak Wapidi atas waktunya. Sama-sama. Semoga Bapak sehat selalu, sukses. Amin. Iya, oke. Jadi Pak, Salam buat kepala sekolahnya kalau ketemu. Iya Pak, terima kasih. Iya, Assalamualaikum sukses warahmatullahi selalu. wabarakatuh. Iya Bapak, mohon maaf minta waktu sebentar ya Pak terkait tugas saya di modul 3.1 Pak. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan Pak mengenai keputusan Bapak dalam kasus dilema etika atau rujukan moral di sekolah ini Pak. Kira-kira pertanyaan pertama, bagaimana ya Pak Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral itu sendiri Pak? Dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah tentang dilema etika dan rujukan moral, biasanya kan ada terbagi 3 bagian mungkin. 1 kategori ringan, kategori sedang, dan kategori berat. Biasanya kalau kategori ringan, kami menyelesaikan kasus tersebut mungkin kalau keadaannya sederhana atau ya ringan, maka kami selesaikan sendiri dengan cepat. Misalnya ada anak yang bermasalah di sekolah, ya, maka kami akan tangani langsung, tidak bertele-tele. Artinya anak tersebut kami panggil, kami selesaikan di sekolah. Namun kalau ada kasus yang sedang, ya biasanya kami melibatkan wakil kepala sekolah dan guru-guru senior, atau mungkin guru-guru yang memang berkompeten di bidangnya. Ya, misalnya ada kasus antara orang tua mungkin yang bermasalah dengan dengan sekolah, maka orang tua tersebut kami panggil dan kami kompromikan dengan wakil kepala sekolah dan guru-guru senior. Kami selesaikan di situ dengan elegan dan pokoknya tidak menyinggung perasaan yang bersangkutan sehingga bisa terselesaikan dengan baik. Kemudian yang ketiga itu, apabila kasus ini kelihatan berat, maka kami harus melibatkan di samping wakil kepala sekolah mungkin, atau kita juga minta bantuan atasan kami, karena misalnya kasus ini berkaitan dengan orang tua atau mungkin dengan komite sehingga menimbulkan keresahan-keresahan, maka kami harus meminta bantuan ke atasan kami
Di antaranya mungkin ada Kasatlank, ada pengawas sekolah yang bisa menyelesaikan ini. Dan alhamdulillah selama ini kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kasus-kasus baik itu ringan, sedang atau berat bisa terselesaikan di sekolah ini. Itu Miss. Waduh, jadi Bapak bagus sekali ya Pak mengidentifikasi dengan dikategorikan kasus ringan, sedang maupun berat. Ya, terima kasih Miss. Ya Pak, untuk pertanyaan yang kedua ya Pak ya. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak. Di sini kepentingannya yang pertama yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Biasanya kalau ada kasus seperti ini artinya sama-sama benar, sama-sama nilainya sama gitu. Iya. Maka ya saya lihat nanti prioritas apa yang harus diselesaikan. Misalnya kita identifikasi dahulu mana yang lebih dahulu kita selesaikan, maka itu kami selesaikan. Jadi kami lihat dulu, kami identifikasi permasalahannya. Apabila salah satu masalah ini harus diselesaikan lebih dahulu, maka kami prioritaskan itu. Jadi walaupun sama-sama dua kepentingan yang sama, artinya sama-sama kasusnya, tapi kami lihat yang lebih prioritas. Mungkin itu Prioritas. ya. Oke, ya Pak. Lalu Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak ambil selama ini Pak? Ya. Biasanya kalau ada kasus ya kita mengidentifikasi dahulu permasalahan, apa masalah yang terjadi di sekolah ini sehingga menimbulkan misalnya keresahan-keresahan, maka kita identifikasi, kemudian kita melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, dengan guru senior, dengan wakil kepala sekolah, atau kalau hal itu bisa berkembang keluar, maka karena ini ada di lingkungan komplek, maka juga bisa kami berkoordinasi dengan komandan komplek atau dengan keamanan sekolah, keamanan komplek dan sebagainya. Sehingga setelah identifikasi kemudian kami melakukan koordinasi dan komunikasi dengan lingkungan yang ada di sekolah. Karena di sini juga ada penanggung jawab komplek, selain dari komandan komplek ada lagi ajudannya yang memang intens memberikan bantuan ke sekolah. Itu Miss. Ya, berarti emang langkah-langkahnya itu prosedurnya Bapak tuh sangat tahap sekali dari awal sampai lingkungan sekitar pun juga dijadikan satu kerjasama yang baik. Ya, untuk selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap tuh efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu Pak? Biasanya kita mengidentifikasi kasus ya yang terjadi di sekolah, apa masalah sekolah tersebut, kemudian kami klarifikasi dan kami konfirmasi kasus tersebut sehingga jelas permasalahannya, dan baru kami ambil tindakan ya bagaimana solusinya dengan kasus yang kami hadapi itu. Ya misalnya ada anak bermasalah ya mungkin nakal atau apa, maka ya kami juga mencoba mengklarifikasi ke anak, kemudian ke orang tua, baru kami ambil tindakan. Kami panggil orang tuanya, solusinya apa sih sehingga anak ini yang tadinya seperti ini perilakunya, kemudian kita rubah bisa menjadi baik. Tentu saja itu perlu informasi dari orang tua gitu. Nah, itu maka kami identifikasi, kemudian klarifikasi orang tua dan anak, baru kami ambil tindakan atau solusi pemecahan masalah atau kasus tersebut. Itu Miss. Iya. Baik Pak, ada nggak Pak hal-hal apa saja lagi Pak yang merupakan tantangan tuh Pak? Bapak pernah nggak mendapatkan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini sendiri? Iya, terima kasih Miss. Tentu saja kalau permasalahan atau tantangan ya banyak ya, ada yang ringan, ada yang sedang, atau mungkin ada yang mungkin agak berat. Misalnya kalau kita menghadapi kasus-kasus yang bersifat individual orang tua, di mana terkadang orang tua, maaf, di lingkungan kita ini ada yang
Ya. Nah, jadi karena ego bahwa siapa saya ini itu bisa mempengaruhi tindakan kita karena kita merasa tidak enak atau bagaimana, sehingga itu bisa nantinya jadi kita itu agak minder gitu ya. Tapi kami berusaha, dan beberapa kasus yang melibatkan orang tua yang seperti itu, dengan pengalaman teman-teman kami yang senior dan juga ada wakil kepala sekolah, semua bisa terselesaikan, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan semuanya bisa terselesaikan itu, walaupun ya maaf itu ada ibu jenderal, ibu pejabat dan sebagainya. Itu Miss. Jadi terlewati ya Pak ya? Ya alhamdulillah bisa ya. Ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata krama Pak atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika itu sendiri Pak? Nah, kalau memang ada Bapak mempunyai itu, apakah ada penyelesaian secara langsung Pak? Mungkin langsung pada saat itu, atau mungkin Bapak membuat jadwal dulu untuk menyelesaikan masalah. Oh, ini ada kasus anak sama yang anak general sama anak yang biasa gitu. Apa ditunda dulu? Apa memang langsung diselesaikan itu secara langsung Pak? Tadi di awal kan sudah ada kasus ringan, kasus sedang dan kasus berat. Biasanya kalau kasus ringan tadi kan kita selesaikan langsung. Di sekolah kita kita selesaikan. Kemudian kalau ringan juga sedang juga tidak terlalu kita harus membuat jadwal. Tapi kalau kasusnya berat ya kita perlu mempertimbangkan, kita buat schedule. Pertama kita panggil siapa, terus langkah lanjutnya apa, dan seterusnya, sehingga memang harus kita buat tata krama ya. Seperti kemarin misalnya ada kasus ijazah, anak ijazah di tahun 93 terbakar, tidak ada sama sekali. Maka itu kan kita harus pertama mencari data anak tersebut ya, karena kan nomor hidupnya kita tidak tahu. Nah itu jadi perlu hari pertama kita buat mencari, kita buat hari pertama kita cari data-data tersebut, hari kedua apa, dan seterusnya, sehingga bisa terselesaikan mungkin dalam waktu, misalnya kalau ini kasus ini bisa dalam waktu seminggu atau 2 minggu. Jadi emang harus kita buat. Jadi intinya tergantung dari kasus itu sendiri ya Pak ya. Jadi tergantung kasus yang kita hadapi. Kalau cuma kayak tadi yang ringan ya itu kita selesaikan. Tapi kalau itu tadi saya bukan berat, cuma kita perlu waktu untuk menyelesaikan. Kayak tadi seperti ijazah yang terbakar itu bukan kasus berat, artinya bisa kita selesaikan, cuma perlu waktu dan perlu jadwal yang harus kita tentukan gitu sehingga sampai selesai. Itu Miss. Oke, ya Pak. Terus Pak, adakah seseorang ya Pak atau faktor-faktor apa yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika itu? Oh iya, tentu saja menghadapi persoalan di sekolah ya, kami tidak bisa, saya sebagai kepala sekolah nggak bisa harus menyelesaikan sendiri. Bisa saja ada wakil kepala sekolah, ada guru-guru senior, ada guru-guru berpengalaman. Dari situ kami diskusikan permasalahan dan semua permasalahan yang berkaitan dengan orang tua atau mungkin lingkungan sekolah, kami diskusikan dengan wakil kepala sekolah, dengan guru-guru, ya bisa terselesaikan dengan baik, dan sangat terbantu pemikiran-pemikiran yang dikeluarkan oleh guru-guru, ya baik dia guru senior ataupun guru-guru yang masih muda pun, karena kalau dia punya pemikiran bagus, dia punya solusi, ya bisa membantu kami dan bisa terselesaikan itu semua kasus yang kita hadapi. Jadi ininya stakeholder ya Pak ya. Oh ya, stakeholder di sekolah ini jadi bisa membantu memberikan suatu penyelesaian. Ya, untuk yang terakhir ya Pak ya, pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak yang mengambil keputusan di dilema etika ini? Apa ya? Jadi pengambilan keputusannya harus beradaptasi dengan nilai-nilai kebajikan.
berpihak pada siswa, orang tua dan warga sekolah, sehingga apapun keputusan-keputusan yang diambil oleh sekolah itu harus berpihak kepada, terutama kepada siswa ya, kepada siswa, tapi juga tidak mengesampingkan kepentingan guru dan orang tua murid, sehingga pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah itu bisa dipertanggungjawabkan oleh kami semuanya, bukan cuma saya sebagai kepala sekolah, juga dengan guru-guru, bahwa keputusan yang kita ambil ini bersifat mendidik, bersifat persaudaraan, ya, jangan sampai nanti ada permasalahan, timbul perpecahan di antara guru, orang tua murid, atau mungkin dengan pihak-pihak lain. Jadi apapun yang kami laksanakan itu bisa dipertanggungjawabkan, itu Miss. Iya, berarti Bapak mengumpulkan itu berdasarkan nilai kebajikan. Iya, harus sesuai ke situ. dengan kebutuhan murid dan Betul. memang untuk prioritas murid itu sendiri ya Pak ya, Iya. dan lingkungan sekitarnya. Iya. Iya Bapak, terima kasih banyak ya Pak atas waktunya Bapak untuk memberikan tanggapan pertanyaan dari tugas saya Pak. Semoga apa yang Bapak sampaikan menjadi masukan atau pelajaran buat saya pribadi ya Pak ya, nanti ke depannya bagaimana cara mengambil keputusan yang baik untuk sekolah ini. Ya Pak, terima kasih sekali lagi ya Pak. Ya, selamat ya, mudah-mudahan di CGP-nya bisa sukses Miss. Amin, Ya, ke depan amin. bisa menjadi modal Miss Titin dalam berkarir. Amin, amin. Ya. Ya, Oke. Pak. Ya, Terima Miss. kasih ya Pak. Oke. Assalamualaikum. All I'm saying. Yeah.